Rabbi Jalla ma fi khalqi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla fi khalqi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi khalqi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi khalqi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih bersama PS Sabu Jagat dan Mas Pribadi dan sama saudara kita itu kisah sastra itu kisah sastra wajahnya kalau pada penasaran yang pelukis gaib itu. Alhamdulillah atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam ini kita diberikan kesehatan jasmani rohaninya, selalu diberikan umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang sudah dirahmatkan kepada kita atas segala kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini tadi saya iseng-iseng di sini ada saudara tetangga rumah ini ya jaraknya ya agak jauh lah dari 15 meter lah. 15 meteran ya. 20 lah 20. Karena aku belum pernah ke rumahnya si ini, namanya Dwi Heri Santoso ini. Kalau di desa katanya dipanggil tewel, tapi tak bilangin, kamu kalau dipanggil tewel jangan mau, kalau mau tuamu bancai gue kayak jeneng gue dibancai tenanan, nanti panggil jeneng gue ora tewel Dwi, seperti itu. Malah saya yang ditegur gitu sama dia gitu, karena saya juga lupa gitu. Karena manusia kan penuh dengan lupa, penuh dengan hilap ya saudara-saudara. Ini sambil ngobrol iseng-iseng aja untuk mengisi acara PS Sabu Jagat, karena belum bisa penelusuran ya, belum bisa penelusuran untuk di alam, untuk menelusuri tempat angker atau penuh dengan misteri. Kita belum sempat ke situ lagi karena masih ada acara khusus untuk di rumah, untuk
khususan, jadi kita sambil mengisi acara di YouTube ini saya ingin di sini menjelaskan bahwa untuk saudara kita ini emang terkenal di desa sini, di desa Godbuto ada kekurangannya untuk saudara Mas Dwi ini. Kita panggil Mas. Nah, kita saling menghargai, menghormati orang lain lah, meskipun itu di bawah kita, seenggaknya kita tetap belajar menghargai orang lain. Jangan melihat dari kekurangan manusia, jangan melihat dari kekurangan hambanya Allah yang lain. Semuanya itu mempunyai kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Meskipun Mas Dwi ini ada kekurangannya, tapi dalam arti dia tetap rajin bekerja, tetap rajin mandi, aktivitas gitulah ya. Jadi tidak sepenuhnya orang itu mempunyai kesempurnaan, saudara-saudara. Tapi alhamdulillah banyak yang bilang ini kalau bicara kan, kalau ngomongnya itu ngelantur, sering ngomong kotor, jorok seperti itu. Karena kamu sekolah sampai kelas berapa, Wi? Kelas 5 ya? Nah, kelas 5 SD ya? Terus udah lulus ya? Apa enggak ngelanjut ya? Enggak lanjut. Jadi beliau ini ada kekurangannya yaitu setengah lah gitu. Kalau orang Jawa namanya, kalau dibilang orang seperti ini. Tapi buat Den Mas, kita selama itu orang pengen berubah, atau selama orang itu pengen merubah dirinya, insya Allah saya pun semangat untuk menerapi atau memberikan pengobatan untuk khusus untuk dia, supaya biar seperti teman-temannya, seperti saudara-saudara semuanya. Karena Allah itu selalu melihat atas segala keniatan kita masing-masing. Semuanya kalau kita memohon dan meminta kepada Allah, insya Allah bagi Allah sangatlah mudah, saudara. Jadi manusia itu, kita itu untuk saling menghargai dan menghormati yang lain lah. Meskipun ini ada kekurangan, tapi saya tidak mau untuk merendahkan atau menghinanya, seperti itu. Karena saya pernah namanya dihina orang itu sakit sekali, dilecehkan orang itu sakit sekali, direndahkan orang itu sakit sekali. Nah, makanya sebelum kita direndahkan orang lain, kita belajar untuk menghormati dan menghargainya gitu. Jangan merasa bangga jika diri kalian diberikan kelebihan, diberikan harta duniawi yang melimpah, sampai merendahkan yang lain, seolah-olah yang lain tidak bisa seperti kalian gitu. Bagi Allah mengangkat derajatnya hambanya yang dihina sangatlah mudah, seperti contohnya ini. Nah, ini yang di sastra yang tahu lah orang sini gitu loh. Adem nih. Ini tadi pas kesini masih bicaranya itu masih yang potong pecak lah, yang ini walah masih otor banget. Nyampe pada ketawa semua yang di sini tadi. Saya tak ruat mau nggak, we? Nggak mau, panas. Aku kalau mendengar bismillah aja panas, melihat orang sholat aja seperti kebakar badanku, katanya. Gitu. Disuruh sholat ibunya juga panas, katanya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi seperti itu ya. Coba membaca bismillah. Nggak mau, demitku panasen, katanya gitu. Katanya demitnya panasen, katanya. Tapi alhamdulillah, tapi saya cari celahnya ini anak ini. Kenapa ini seperti ini gitu. Coba wi. Nah, ini tadi. Coba saya pijitin. Nah, pijitin sebentar ya. Alhamdulillah dipijitin sama si Dwi ini. Dipijitin dari kaki, kok empuk ya. Waduh, nyampe atas kok keras ya. Seperti kau emang mijitin kayak apa aku? Batu. Batu ya? Iya. Nah, keras ya? Iya. Nyampe sakit tangannya? Iya. Oh. Nyampe bertanya, iki sini apa awak sampean iki? Apa-apa. Iki sini apa, Bre? Enggak sopan, masih enggak sopan tadi. Wih, cak. Waso. Wah, tos koyo boto jere. No.
Coba ulangin lagi, miso-miso tadi. Ini real ini, nggak bohong ya, nggak rekayasa ya, demi Allah ya, demi Allah. Nah, jadi coba ini saya awakku empuk iki kok, rasakno ya. Coba tak kasih ilmu kamu. Nah, saya pura-pura gitu teman-teman. Tapi saya ngasih sesuatu itu padahal saya menyingkirkan yang ada di dalam dirinya gitu loh. Jadi saya bentengin nih anak. Jess langsung baru kali ini dia ngomong istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung seperti itu seketika. Itulah kuasanya Allah. Allah akan selalu melihat dan menyaksikan segala hambanya yang ingin merubah dirinya menjadi lebih baik dan beribadah, bertobat kepadanya. Insya Allah, Allah akan memberikan kun fayakunnya. Kun hari itu juga seperti itu. Allah seperti itu. Allah ada di dalam hatimu. Allah nggak di mana-mana. Nah, sekarang kamu bilang asyhadu alla bisa nggak? Asyhadu alla Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak panasan. Istighfar pun enggak ya? Jadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Matur suwun. Engkau berikan kesadaran untuk saya. Nah, karena beliau ini emang ada kekurangannya dari bicara, dari ibaratnya kenormalannya emang. Tapi untuk Denmas melihat celahnya supaya ini anak bisa sadar kembali seperti yang lain, biar dia seperti yang lain. Kasihan selalu dihina sana, selalu dihina sini, direndahkan ke sana, direndahkan ke sini. Saya kasihan. Kamu bisa sadar seperti ini dan atau Mas Pri meminta uang dari kamu enggak ya? Rokok enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau orang mau benar-benar niat ingin di jalan Allah, insya Allah saya pun akan semangat untuk memberikan sesuatu kepadanya, karena kita selalu memohon dan meminta kepada Allah. Alhamdulillah. Saya kira pena ya adem ya. Saya nggak membenci orang minum, teman-teman. Saya tidak membenci orang minum alkohol. Saya nggak membenci orang nyolong. Saya nggak membenci orang suka berantem. Saya nggak membenci orang bajingan. Karena saya dulu sebelum jadi orang hidup saya pun sudah bajingan. Nah, ada. Kita nggak usah sok suci. Kesucian hanyalah milik Allah. Di sisi lain kita tetap selalu mendekati sama orang seperti itu. Untuk apa? Untuk biar dia sadar. Apapun kita mengingatkan, saling mengingatkan. Jangan menindik. Dulu para wali pun nggak membenci orang minum. Dulu para wali pun nggak membenci orang nyolong. Dulu para wali pun nggak membenci orang bajingan. Kalau bisa didekatin, dirangkul perlahan-lahan, meskipun nggak secara langsung. Gitu. Kita harus tahu hakikatnya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha benar, yang maha suci. Kita sebagai hambanya untuk saling merangkul, untuk saling mengingatkan, untuk saling belajar. Jadi mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya kita, teman-teman. Jadi manusia untuk saling menghargai yang lain. Ya, duwe. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang ngomongannya udah nggak kotor-kotor ya. Nah, udah mau tobat, mau sholat, ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Sekarang menjadi seperti ini. Wah, tadi garang sini. Udah dari jauh berok-berok. Di sini mau bisa tok. Isinya cuma ngomong kotor tok. Bahaya ini. Tapi
Saya tidak membenci. Tetap bagaimana caranya ini anak bisa sadar. Ntar pikirannya bisa normal kembali. Karena di sisi lain orang yang masih memiliki ingin menikah berarti buat saya masih normal gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk meluruskannya gitu. Aku gak membenci sama kalian. Semuanya saya doakan yang terbaik untuk kalian semuanya. Dan saya pun tidak pernah untuk memaksa orang. Semua itu tergantung kalian sendiri-sendiri menilai saya seperti apa gitu. Jangan dilihat Derma seperti ini, jangan dilihat saya seperti ini. Itu menurut kalian. Manusia hanya menilai, melihat. Allah itu nggak ada di mana-mana, saudara-saudara. Allah itu cukup di hatimu. Allah itu satu, tapi ada di mana-mana. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya bisa, karena Allah selalu di dalam batiniahmu, hatimu. Makanya jauhilah dari hawa nafsumu. Kendalikanlah itu semuanya. Biar nggak tertipu daya dengan duniawi. Duniawi ini hanyalah panggung sandiwara buat saya. Nah, Allah akan berkata, hambaku, engkau saya ciptakan untuk tunduk, patuh, beribadah, bersujud hanya kepadaku. Dan tapi lakukan ini. Saya selalu ada di dalam dirimu. Selama engkau menyebut saya, selama engkau selalu ingat atas segala kekuasaan saya, kebesaran saya. Jangan takut miskin, teman-teman. Jangan takut jadi orang melarat. Jangan takut kita nggak makan. Selama kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Kita selalu ingat dan ingat dimanapun berada. Itu. Sejahat-jahatnya saya, insya Allah saya pun tidak akan pernah seperti itu atau untuk berbuat zolim gitu. Tidak, karena diri saya kembalikan terus. Oh iya, seperti itu. Intinya ini tadi yang iseng-iseng aja. Jadi iseng-iseng ada barokahnya gitu loh. Nah, gitu. Ini tadi sebenarnya kan udah berada ke sana. Panggil lah manggil sastra, diajak ke sini. Wah, suruh pijitin. Alhamdulillah dapat karomah. Padahal saya gini juga. Cet, tadi rasanya gimana? Wih, adem. Seperti ada yang dendal ya. Gaibmu ketarik ya, Wi. Hilang kabeh. Demitnya kemana demitnya? Kemana? Gobangan. Oh. Lari ke Gobangan ya. Nah, di rumah juga udah bersih nih. Iya. Ini disuwuk wong tuane entek wong pinter akeh. Saudara-saudara. Ini enggak rekayasa ini. Ini enggak settingan ini. Kalau enggak percaya, saudara-saudara main ke desa Godputuk, tanya jenenge Tewel atau Dwi. Nah, tanya orangnya seperti apa. Alhamdulillah. Paras ya. Dia doyan teman-teman. Doyan seperti ini. Apa saya membencinya? Enggak. Saya enggak membencinya. Malah merangkul. Saya merangkulnya kalau saya. Biar benar yang benar. Dari perlahan-lahan kita ingatkan. Dari perlahan-lahan kita. Karena itu hak kamu. Kamu mau berbuat seperti ini. Itu hakmu. Bukannya saya menjadi sok suci. Enggak teman-teman. Saya rangkul, tapi tetap meskipun saya rangkul, saya ingatkan sedikit. Insya Allah, ntar kalau Allah udah berkehendak pun kamu mulailah berhenti. Nah, insya Allah akan berhenti. Nah, saya dulu pemabuk parah teman-teman. Saya nggak munafik saya nggak mau munafik di sini. Saya tukang nyolong, saya pemabuk, saya bajingan, sering berantem, saya suka berantem. Mabuk kalau nggak berantem nggak puas. Nggak puas saya. Naik motor diselip orang, tak kejar, tak hajar langsung. Saksinya saya. Nah, ini yang dulu masih saya nakal di Jakarta. Masih di Mangga Besar. Mangga 2 dulu. Nah seperti itu. Perjalanan orang
itu semua udah ada yang mengatur. Tergantung kitanya mau berubah atau tidak. Janganlah kita menghilangkan sekecil apapun kebaikan orang. Jangan sampai kita menyepelekan segala sesuatu. Kalau kita menghilangkan atau menyepelekan sesuatu kecil sekecil-kecilnya apapun, Allah akan membuktikannya di suatu kelak. Jangan berbangga hati dikasih kesuksesan, jangan berbangga hati dikasih keduniawian yang melimpah. Itu semua ujian untuk kalian, untuk kita semuanya. Kamu diberikan kekayaan, itu ujianmu untuk duniawimu, gitu. Kamu bisa nggak manfaatkan itu? Kalau dibilang tahun-tahun ini bukan mendekati, emang Dajjaliyah. Nah, Dajjaliyah. Meskipun Dajjal belum berwujud, ini udah zaman Dajjaliyah. Karena ini udah zaman untuk mengadu domba. Mengadu domba antara yang lain dan yang lain. Nah, untuk tipu daya duniawi, surganya duniawi. Nah, inilah tempatnya. Allah kan berkata, engkau akan diberikan kenikmatan duniawimu dan engkau akan saya berikan kepahitan duniawi. Kamu akan diberikan si iblis atau si Dajjal ini duniawimu hingga kamu akan lupa hakikat. Kamu akan diberikan surgamu di duniawimu, tapi engkau akan lupa surga akhiratmu dan lupa akan hakikatmu, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu di dalam Al-Quran sudah tertuliskan semuanya itu. Jadi buat kita di dunia ini yang bagi orang-orang yang melupakan Allah, dikasih limpahan harta, yang kikir, yang goeman, nah, tidak memanfaatkan duniawinya, itulah namanya surga duniawi. Tapi dia dilupakan dengan akhiratnya, gitu loh. Seperti itu. Dan untuk disaling adu domba sesama umat Islam, sesama saudara, sesama ini, sesama rakyat, semua ini diadu domba semuanya. Jadi biar bentrok sendiri. Banyak sekarang, kita lihat di TV-TV aja tuh. Nah itu, ini udah masuk zaman Dajjaliyah seperti itu, gitu loh. Untuk saling mengadu domba, untuk saling menikmati. Orang yang korupsi, nah, orang yang takut lapar, dia akan jauh dari Allah, dia lupa akan Allah, gitu. Makanya untuk Denmas, untuk Mas Pri, nah, saya meskipun ada rokok murahan seperti ini, meskipun harga 9.000, harga ini aja dibelikan orang tamu apa saudara. Tetap bersyukur, meskipun saya hari ini cuma memegang duit 10.000, tetap saya bersyukur. Gimana Mas Dwi? Enak? Besok kira-kira kamu udah mengalami perubahan belum? Besok saya jangan sampai berbicara yang kotor-kotor meneh, ya. Aja miso-misone, ya. Harus bilang istighfar. Astagfirullahaladzim. Pemohon ampunan kepada Allah. Ini tadi auranya, ini belum saya apa-apain ini. Baru memegang, saya suruh mijitin saja ini tadi. Mijitin saya. Wicak nih. Atos saya. Watu. Agak. Langsung. Seperti itu. Ini contoh, jangan kamu tirukan. Ini tadi bilangnya seperti itu. Alhamdulillah. Setelah mijit saya. Nah, sini kamu duduk. Kamu kuat, tahu ilmu. Tak bodoh seperti itu. Tak masuk ke jazz. Langsung beradat semua. Astagfirullahaladzim. Ya empuk ya pria. Ya Allah. Ya Allah. Itulah. Orang yang mempunyai hawa nafsu memegang jasad saya, insya Allah dia pakai pualu sekuat apapun gak bakalan mempan. Karena orang yang berantem itu rata-rata menggunakan nafsu.
Nah, Emosi. emosi. Nggak boleh kita pakai emosi berantem itu. Santai, slow, cari kelengahannya. Udah itu aja. Insya Allah akan selalu membimbing kita bagaimanapun gerakannya, dimanapun tempatnya. Gitu loh. Ilmu hanyalah perantara saja, doa saja pada Allah. Gitu. Dan mudah-mudahan sedikit ada banyaknya ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara saya. Alhamdulillah mengalami perubahan sekarang. Benda diwaras. Ya wi ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua karena siapa? Mas Pri. Karena Mas Pri, karena Allah. Mas Pri hanyalah pelantara. Ya. Soal buat dari dukun neh. Ya. Mas Pri ora dukun. Mas Pri tidak membenci kamu, tapi kita wajib berubah. Merubah itu sedikit demi sedikit, nggak harus langsung. Semua orang mendalami perubahan. Kalau Mas Pri dulu menyepi, nggak pernah namanya saya bersinggungan sama orang. Saya sama alam langsung. Alhamdulillah. Dulu kamu udah tahu Mas Pri dulu seperti apa. Kamu masih kecil itu dulu. Saya sering mabuk-mabukan di sini. Di situ masih ada pohon garsemnya namanya. Setiap malam genjrengan nyampe pagi. Sampai kecolongan motor nggak tahu ya. Nah, itu kisahnya. Saya seperti itu. Saya nggak mau menutup-nutupi diri saya. Saya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, orang menilai, jangan dulunya orang menilai loh. Menilai itu sekarang ya. Kenapa sih saya bisa sekarang ibaratnya mendoakan orang saja bisa barokah? Karena saya yakin gitu. Karena semua Allah itu melihat kita dari segala perjalanan kita, dari segala hijrah kita, dari segala kepahitan kita, dari segala kezoliman yang pernah dizolimkan orang kepada kita, yang penuh dengan teraniaya. Dulu saya orang teraniaya sering dihina orang, dilecehkan orang, direndahkan orang, karena aku wong melarat, ngono lho. Tak omongi Wong ketinggalan neko-neko. Wong melarat ketinggalan neko-neko. Dulu saya sering dihina. Dari situlah saya merasa aku harus jadi orang yang bermanfaat gitu. Saya nggak harus seperti ini terus. Kalau saya tidak merubah diri saya lagi, siapa yang mau merubah gitu. Yang merubah diri kita ya diri kita sendiri. Semua ada di dalam jiwa kalian masing-masing. Makanya jadi orang punyalah komitmen sendiri, pendirian sendiri. Jangan ngikuti bicara orang. Bicara orang kalau itu bermanfaat kita gunakan. Kalau sekiranya tidak bermanfaat jangan. Mana yang mau mengadu kita, mengadu domba kita, mana yang mau memprovokasi kita harus pakai akal cerdas, akal sehat, seperti itu. Ya, Wi ya. Nah, mudah-mudahan kamu selalu diberikan sehat. Ntar ya untuk proses lainnya biar kamu lebih bagus lagi, ntar saya ruat, saya netralkan langsung. Ini tadi belum saya netralkan, baru kamu memegang jasadku saja. Nah, ya. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat saudara-saudara. Bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Dan kita sama-sama belajar untuk itu semuanya. Oke, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Paguyuban Spiritual Sapu Jagat.